Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel bersama dengan Cece Laila di sini. How are you guys? Semoga kalian baik-baik aja, sehat selalu, lancar rezekinya, bahagia terus, dan apapun yang kalian inginkan segera tercapai. Amin. Di videoku kali ini aku mau berbagi 5 tips untuk Cece-Cece yang mau pergi ke luar negeri ataupun yang sudah ada di luar negeri. Gimana sih caranya supaya disayang sama majikan? Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa bagi kalian buat klik tombol subscribe, like, comment, and share. Sarangi. Perlu digarisbawahi ya guys, bahwasannya karakteristik setiap majikan itu berbeda-beda. Tapi semoga dengan tips-tips yang aku berikan ini bisa sedikit membantu kalian. Amin. Dimulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu kalian harus sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas adalah kunci untuk menjalani kehidupan di sini. Walah, maksudnya gimana? Jadi gini, sabar itu benar-benar penting karena apa? Kalau aku pribadi ya guys, aku tuh juga lansia. Ya maklum lah ya, lansia itu udah kayak anak kecil lagi. Jadi sabarnya itu harus benar-benar nyetok. Soalnya kalau enggak ya marah emosi jiwa guys. Nang tuwek, ngono lo, ngerti kan? Nah, selain itu juga kalian juga harus ikhlas. Sabar dan ikhlas harus saling berhubungan. Karena apa? Ikhlas dalam hal apa gitu maksudnya? Ikhlas dalam hal ketika majikannya cerewet kah ataupun kerjaannya banyak, kita tuh harus benar-benar ikhlas. Karena apa? Durasi kita kerja di sini tuh nggak cuma sehari 2 hari, tapi bertahun-tahun. Nah, awakmu gak ikhlas, grundel tok tekanan batin kurus say. Tapi ya aku gak mau itu sih. Emang ikhlas sama sabar, 2 kata yang cuma sedikit ini ngelakoni ini setengah. Ini aku ya guys. Lanjut aja ke tips yang kedua, yaitu jujur. Di sini itu majikan paling seneng cece-cecenya yang jujur. Maksudnya ini, ya misalnya majikan tanya ya, kamu tadi udah cuci kamar mandi belum, ngosek WC purung? Ya kalau misalnya kamu belum ngosek WC ya jawaban belum. Kalau misalnya udah ya udah. Soalnya ya orang sini nggak suka dibohongi gitu loh guys. Ya nggak usah lah, nggak usah jauh-jauh orang sini. Kita sendiri pun kalau dibohongi pasti ya kesel kan. Nah tepat seperti itulah. Ya pokoknya jujur aja. Maksudnya apapun itu ya omong no. Tapi sebelumnya ya kamu ngomong maaf dulu. Maaf loh tadi saya gini atau gimana gini gitu. Majikan sini atau orang sini lebih seneng seperti itu gitu. Lanjut ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu kalian harus kerja yang rajin dan juga tepat waktu. Maksudnya gimana? Jadi gini, ya maksudnya itu kalau misalnya waktunya HP-an, ya HP-an. Waktunya kerja, ya kerja. Jangan sampai HP-an lupa sama kerjaan sampai numpuk-numpuk. Orang sampai-sampai, ya majikan pasti nggak suka lah ya. Ya kalau kalian pengen disayang majikan, yo kerja itu yang teratur gitu loh. Maksudnya kayak yo sing segep. Maksudnya kalau misalnya aku pribadi nih ya, kalau misalnya majikanku pergi, semuanya tuh aku kerjain dulu. Kalau udah selesai, udah beres tuh aku baru pegang HP. Nah majikan pulang kan semuanya bersih, indah kan ya. Tapi kalau di aku tuh berlaku pepatah seperti ini. Semua pekerjaan akan terasa ringan dan menyenangkan ketika tidak disuruh. Habis disuruh kayaknya anis mencuacangnya kudu anu lho guys, tak aku lho kuwi. Lanjut ke tips yang keempat. Tips yang keempat yaitu kalian kalau bisa jangan pokcoy atau melawan. Ya namanya manusia ya, mempunyai sifat ngeyel, keras kepala dan juga ego yang tinggi. Kalau berhadapan sama majikan itu turun no. Ya mau bagaimanapun kita di sini masih ikut sama bos. Jadi ya kita harus nurut lah ya apa kata bos. Ya sesekali boleh lah ya kalian itu kayak pocoy atau melawan gitu. Kalau misalnya majikan itu marah-marah, pasti mereka ada alasan kan kenapa marahnya. Mungkin kita yang salah atau gimana. Nah kita tuh juga harus ngomong, misalnya dia marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kita nggak salah, ya sesekali kamu harus melawan. Orang yo didek-idek wong kene iki ngono, ya kamu harus melawan. Misalnya kamu nggak salah ya, cuman kamu salah yo ojo melawan ngono. Maksudnya kayak jelek awakmu dhewe maksudnya seneni ge maneni ngono lah ya pegel loh. Lah kuwi majikan gak seneng.
gitu. Lanjut aja ya ke tips yang kelima. Mulu itu deh. Tips yang kelima yaitu kalian harus mempunyai attitude yang baik. Attitude yang baik, sopan santun yang baik, beretika itu nggak cuma dalam hal satu atau dua, tapi mencakup semua hal. Mencakup etika ketika berbicara, etika ketika makan, etika berpakaian, dan masih banyak lagi. Contoh ya, etika berbicara. Jadi kalau kita misalnya berbicara sama majikan, ya kita harus sopan. Maksudnya tuh kayak ya nyeneng nih atine majikan gitu, jangan yang serundul-serundul ngomongnya keras, melotot-melotot sambil kaca pinggang gini. Ya mana ada majikan yang suka shy. Jadi ini ya kalau ngomong itu yang sopan, pilih kata-kata yang baik. Ya kalau misalnya mau minta tolong gitu ya biasanya pergunakan ya kayak engkoy atau apapun itu pakai engkoy gitu kan, permisi gitu kan, lebih sopan. Nah lanjut ke etika berpakaian. Jadi ketika kita kerja ya usahakno pakaian ki sing sopan. Ya masa iya toh awakmu nek misalnya ada singsang atau tuan laki-laki atau ada koko gitu, kamu pakainya celana yang saklakang kelihatan pupue ngono kan yo maksudnya ki yo aku pribadi kan isin kan ya. Jadi ini harus menghormati gimana ben mereka ki yo menghormati kita ngono lho guys. Terus ya jangan pakai yang terlalu tipis nerawang ngono kan ketok ngono kan yo nggak enak gitu loh. Ya kita harus menghargai istrinya, ya nggak sanu malah dikira menggoda, ya kan amit-amit jebong bayi, ya kan. Nah lanjut ke etika makan. Etika makan tuh ya kalau bisa makan tuh ya dihabisno, jangan kecap gitu, ya jangan sampai maksudnya belepotan. Nah, sumpit tuh kalau misalnya kalian nggak pakai ya jangan dicepno di nasi, lebih baik ditaruh di sebelahnya atau di atasnya gitu, itu lebih sopan. Jadi kalian harus benar-benar menjaga etika kalian di sini gitu guys. Nah mungkin cukup sekian dulu nih kalau tips-tips dari aku, semoga bisa membantu kalian. Oh iya, yang terpenting sebenarnya di antara semua ikhtiar ini adalah doa. Semuanya itu kembali pada Gusti Allah. Kita mintanya ke Gusti Allah, ya Allah semoga majikanku sabar, semoga majikanku baik, hatinya lapang, kayak gitu. Jadinya apapun itu nggak akan bereaksi ketika kamu nggak meminta kepada Gusti Allah gitu guys. So, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Semoga videoku ini bermanfaat. Dan jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sarangin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.